Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tidak terasa ya, saat ini Ananda semua sudah duduk di kelas 9 ya. Hampir 1,5 tahun sudah kita semua menghadapi masa pandemi ini. Kita harus belajar dari rumah, kita harus belajar secara daring, tapi ini jangan sampai menurunkan semangat kita untuk mencapai cita-cita kita. Baik anak-anak semua, materi kita yang pertama di kelas 9 ini adalah teks laporan percobaan. Tentu anak-anak semua sudah pernah mendengar kata-kata percobaan ya. Mungkin di pelajaran IPA di materi sebelumnya, mungkin di kelas 8 atau di kelas 7, anak-anak semua sudah melakukan percobaan. Kali ini kita juga akan melakukan percobaan. Misalnya kita membuat telur yang bisa mengambang di dalam gelas ya, atau mencoba mencampur antara permen mint dengan cola dan percobaan lain sebagainya. Di kelas 9 ini kita juga akan melakukan percobaan. Tapi selain membuat percobaan, kita juga harus membuat sebuah teks laporan. Ya, karena bahasa Indonesia ini erat kaitannya dengan sebuah teks ya, tulisan. Sebelum memasuki materi, apakah tujuan kita dalam mempelajari materi ini? Jadi, diharapkan dengan mempelajari materi ini, anak-anak semua ya bisa pertama menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh teks laporan percobaan. Kita mulai dari pengertian teks laporan percobaan. Teks adalah wacana tertulis. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu. Berdasarkan beberapa pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan hasil percobaan dan analisis yang dilakukan secara sistematis, jujur, dan apa adanya. Dalam teks laporan ini kita menyampaikan kepada pembaca ya, apa saja persiapan yang kita lakukan sebelum melakukan percobaan, apa saja langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Jika ada kendala, tuliskan apa saja kendalanya, dan kemudian bagaimana hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Misalnya kita akan melakukan percobaan yaitu mencampur antara permen mint ya dengan sebotol cola. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuan kita melakukan percobaan ini mencampur antara permen mint dengan sebotol cola ini, tujuannya adalah apa yang akan terjadi jika kedua benda ini dicampurkan. Apa reaksi yang akan dihasilkannya. Laporan ini haruslah ditulis secara sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah ditulis sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. Mengenai struktur teks laporan percobaan akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, laporan ini harus ditulis secara jujur dan apa adanya. Maksudnya di sini apa? Jujur itu maksudnya adalah kita jujur ya, bahwa laporan ini memang kita yang mengerjakannya ya. Kita tidak mengambil pekerjaan orang lain kemudian mengklaim pekerjaan itu sebagai pekerjaan kita. Kemudian kita juga harus jujur ya, mungkin di dalam melakukan percobaan ada beberapa kendala sehingga percobaan kita ini tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi tidak apa-apa jika percobaan ini tidak berhasil, katakan seperti itu, atau gagal ya, itu tidak masalah karena kita semua masih dalam proses pembelajaran. Materi berikutnya mengenai fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan memiliki 5 fungsi. Pertama yaitu sebagai sumber informasi. Laporan yang kalian tulis merupakan sumber informasi bagi orang lain ya, mungkin bagi teman-teman kalian atau bagi adik kelas kalian, kelas 8 dan kelas 7. Misalnya ada teman kalian yang ingin mengetahui cara membuat es krim secara sederhana ya. Jadi bagaimana cara dia mengetahui bagaimana cara membuat es krim secara sederhana. Jadi dia tinggal mencari ya,
teks laporan percobaan kalian mengenai membuat es krim secara sederhana. Bermanfaat sekali, bukan? Fungsi yang kedua adalah sebagai bukti. Ya, bukti apa? Bukti bahwa kalian melakukan laporan percobaan. Dibuktikan dengan sebuah teks laporan percobaan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Dalam melakukan percobaan, ya, tentu kalian mengumpulkan data, ya, mencari data, mengolah data, ya, kemudian kalian melakukan sebuah percobaan, ya, sehingga jadilah sebuah teks laporan percobaan. Tentu kalian tidak ingin usaha yang kalian lakukan secara susah payah ini hilang begitu saja. Tentu kalian ingin ketika kalian membutuhkan laporan ini, ya, laporan ini mudah dicari atau mudah didapatkan, yaitu dengan cara mendokumentasikannya. Jadi ketika kalian membutuhkannya, kalian tahu di mana harus mendapatkan laporan tersebut. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Misalnya di televisi, ya, atau di berita daring, kalian membaca sebuah berita bahwa makanan yang mengandung penyedap rasa itu berpengaruh terhadap kecerdasan berpikir anak-anak sekolah. Jadi berdasarkan berita itu kalian penasaran apakah benar bahwa makanan yang mengandung penyedap rasa itu berpengaruh terhadap kecerdasan berpikir anak-anak sekolah. Maka kalian melakukan sebuah percobaan. Yang kalian harapkan dari percobaan ini adalah apakah benar berita tersebut, ya. Jadi kalian melakukan sebuah pengujian, sebuah eksperimen, apa saja sih kandungan yang ada di dalam penyedap rasa itu, apakah benar berpengaruh atau tidak. Jika benar-benar berpengaruh, tentu kalian akan membatasi diri untuk memakan makanan tersebut. Jika tidak, itu tidak menjadi satu masalah. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kepada siapa? Tentu pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan tugas kepada kalian. Dan kata lain, guru, ya. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian kepada guru, yaitu dalam melakukan tugas. Tugasnya apa? Membuat sebuah teks laporan percobaan. Baiklah, itu saja materi hari ini, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf jika banyak materi penting yang tidak tersampaikan, ya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, demikianlah. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.